Mau? Mau. Betul mau, Neng? Mau, Ki. Tapi Neng Sari mengajukan syarat, Ki. Apa syaratnya? Ki Sangguling obati dulu penyakit Neng Sari. Setelah 3 kali pengobatan, kemudian ada perubahan, baru Neng Sari akan bayar upahnya, Ki. Itu pun hanya 1 malam saja. Setelah 1 malam lewat, dianggap selesai. Batas akhir dihitung setelah ayam berkokok. Baik, aku setuju. Kapan mulai pengobatannya, Ki? Sekarang juga boleh. Di episode ini, kita langsung saja menuju Mayang Sari, yang beberapa waktu lalu telah dituduh menebar kejahatan di desa Karangmoncol oleh Ibu Ruminah dan Pak Sabar waktu nginap di rumahnya. Bukan hanya itu, bahkan Mayang Sari pun dilaporkan kepada Pak Kuwu. Hingga pada saat ini berpindah di rumahnya Ibu Hadiswarso dalam keadaan masih terluka kena racun mematikan mak lampir. Dan kini Mayang Sari dibawa ke rumah salah seorang dukun manjur dan kondang namanya Ki Sangguling oleh Ki Rawon dan Embok Kukut. Satu-satunya dukun yang bisa mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dukun manapun. Dia seorang penduduk desa yang bernama Ki Sangkuling. Pada hari itu, Ki Sangkuling pun sedang kedatangan pasien seorang janda paruh baya. Ki Sangkuling sendiri dukun yang tidak memiliki istri. Lalu bagaimana kelakuan dukun yang tidak beristri itu? Mari kita simak cerita seru ini. Siapa tadi nama kamu? Ratmi, Ki. Ratmi. Masih punya suami? Tidak, Ki. Sendiri. Oh, janda kalau begitu. Ini aku banyak uang. Kamu mau 3 ringgit? Nanti aku belikan kerbau dan sawah 3 bau. Tapi ada syaratnya. Mau kau jadi istriku? Tidak lama kemudian, kereta yang membawa Mayang Sari pun telah tiba di rumah dukun manjur Ki Sangkuling. Namun Ki Sangkuling dukun manjur yang sangat aneh. Setelah melihat pasien yang datang lebih cantik, mereka memilih menunda pasien yang sedang diobati. Sebetulnya, Embok Kukut sama Ki Rawon pun sudah curiga kepada sang dukun itu. Namun sudah terlanjur datang ke rumah dukun Sangkuling. Dan sekalian Embok Kukut dan Ki Rawon ingin tahu tingkah polanya sang dukun itu untuk selanjutnya. Bila kalian ingin tahu juga, mari kita simak cerita ini sampai selesai. Berobat? Tidak, sedang menunggu saudara saya di dalam. Saya kira sedang menunggu giliran. Bukan, silakan saja masuk. Mari. Kula nuwun. Kamu sudah? Besok kembali lagi ya? Iya. Setelah Ki Dukun melihat pasien yang baru datang lebih cantik, Ki Dukun pun matanya mendadak hijau. Bahkan kesempatan untuk rawat inap. Bukan hanya itu, Ki Dukun pun terus terang kepada sang pasien. Yang intinya, Ki Dukun ingin mengkikuk-kikuki sang pasien cantik. Dan dibuat kesempatan bahwa penyakit tersebut hanyalah dia yang bisa mengobatinya. Penyakitnya sangat berat. Tapi bagus. Masih bisa diobati. Luar biasa. Maksud Aki, penyakitnya? Ya, penyakitnya juga orangnya. Kenapa, Ki? Kalau orang lain yang kena penyakit ini, pasti sudah tewas. Berapa lama dia kena penyakit ini? Sudah lama. Betul kan, Neng Sari? Oh, Sari toh namanya. Sebuah nama yang enak didengar. Siapa keluarganya? Saya. Oh, begini. Neng Sari itu harus tinggal di sini. Rawat inap. Berapa lama? Berapa lama? Bagaimana, Neng? Sakit apa aku ini, Ki? Dari tandanya, penyakit ini aku namakan beraja merah. Ini diakibatkan oleh pukulan sakti. Biasanya, yang mempunyai pukulan ini adalah guru-guru sakti Pinunggul.
yang bisa menimbulkan penyakit beraja merah hanyalah Mak Lampir. Apa pernah bertempur dengan Mak Lampir? Loh, lantas bagaimana kamu mendapatkan beraja merah? Saya sedang lewat. Ketika di tengah jalan ada 2 orang yang sedang berkelahi. Kiai Jabat, guru sakti yang sudah tersohor yang bisa menundukkan Raja Jin itu. Lantas? Nenek itu melepaskan senjata pamungkas kepada lawannya. Kakek mengelak, tapi saya yang sedang bersembunyi menonton jadi sasaran. Setelah itu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya pingsan. Kiai Jabat tidak menolong? Dia tidak tahu. Dia langsung lari mengejar nenek itu ketika lawannya kabur. Sang dukun pun melanjutkan obrolannya, bahwa penyakit yang diderita Mayang Sari hanya bisa diobati dengan minyak nyong-nyong kelembak menyan. Maka yang punya minyak tersebut adalah Ki Sangkuling sendiri. Penyakitmu ini hanya bisa diobati dengan minyak kelembak Nagaseta. Kebetulan aku memilikinya. Tapi mahal harganya. Berapa? Maaf ya. Aku harus bicara 4 mata dengan Neng Sari. Kalian silakan keluar dulu. Aku sudah menduga. Ki Sangguling pasti mau macam-macam pada Neng Sari. Saya bilang apa? Kita jangan kemari. Tapi kamu maksa. Bukan aku. Neng Sari sendiri yang mau. Sekarang kita harus cari akal untuk menyelamatkan Neng Sari. Kita coba caraku. Caramu bagaimana? Embok Kukut dan Kirawon pun sedang merencanakan sesuatu untuk ngerjain dukun yang kurang ajar itu. Sedangkan Ki Sangkuling sedang nego pembayaran. Yaitu sang dukun minta dibayar dengan sorabi hangat milik Mayang Sari. Jangan keterlaluan, Ki. Aku hanya bilang, aku mau mengobati kamu dengan imbalan sesuai dengan keinginanku. Itu saja. Katakan, berapa jumlah uang yang harus aku bayar? Selaksa ringgit pun aku tak sudi. Aku lebih baik mati daripada melayani nafsu binatangmu. Terserah. Itu hakmu untuk memilih. Terimalah tawaran baiknya, Neng. Neng Sari masih muda. Jalan hidup Neng Sari masih panjang. Neng Sari harus kuat dan sehat. Bagaimana? Bagus, cobalah. Jadi Aki setuju? Akur, kamu, aku kasih 2 ringgit kalau dia mau. Tidak usah, Ki. Seperti orang lain saja. Bisa aja. Tujuan Neng Sari harus berhasil. Kita pakai siasat, Neng. Diri selamat, sehat, tidak menjadi korban. Itu hanya bisa ditempuh dengan akal, Neng. Saya dan Mbok Kukut akan membantu Neng Sari dari belakang. Kami akan membantu Neng Sari secara diam-diam. Percayalah, kehormatan Neng Sari tak akan berkurang sedikit pun. Ki Dukun pun mengawasi sambil membayangkan hangatnya serabi Neng Sari. Ia pun penuh harapan semoga bujukan Kirawon berhasil. Dan semoga saja perasaan Neng Sari meleleh bagaikan es krim kepanasan. Mau, Ki? Mau? Mau. Betul mau, Neng? Mau, Ki. Tapi Neng Sari mengajukan syarat, Ki. Apa syaratnya? Ki Sangguling obati dulu penyakit Neng Sari. Setelah 3 kali pengobatan, kemudian ada perubahan, baru Neng Sari akan bayar upahnya, Ki. Itu pun hanya 1 malam saja. Setelah 1 malam lewat, dianggap selesai. Batas akhir dihitung setelah ayam berkokok. Baik, aku setuju. Kapan mulai pengobatannya, Ki? Sekarang juga boleh. Setelah negosiasi lewat Kirawon, Ki Sangguling pun mulai menjalankan terapi penyembuhan penyakit yang diderita Mayang Sari.
Neng? Denyut nadinya. Kok lemah sekali, Ki? Tidak apa-apa. Sebentar lagi juga sadar. Neng? Bagaimana rasanya sekarang, Neng? Baik, aku merasa lebih bertenaga sekarang. Tidak sia-sia jauh-jauh mengajak Neng Sari datang kemari. Betul kan, Ki? Betul, betul. Neng Sari nanti akan pulang dengan sehat dan kuat. Tapi ingat janji kita. Setiap 3 kali pengobatan, aku akan menagih upahnya. Tenang saja, Ki. Pasti akan kubayar. Besok malam, Neng. Jangan lupa. Besok malam, Ki. Apa yang harus aku lakukan untuk menghindari nafsu binatangnya? Tenang, percayalah pada saya. Layani saja apa yang menjadi kemauannya. Nanti Neng Sari akan tahu sendiri. Sekarang, Neng Sari sudah betul-betul bertenaga. Aku sudah merasa segar, Ki. Tapi dadaku masih terasa agak berat. Sabar, nanti akan hilang sedikit demi sedikit. Saya yakin, Neng Sari akan segera sembuh. Singkat cerita, malam pun telah tiba, dan apa yang dijanjikan oleh Mayang Sari akan memberi bakpao miliknya kepada dukun manjur Kisangguling. Dan Kisangguling pun rupanya sudah tidak tahan lagi. Rasanya sudah berat ke depan katanya. Bagaikan dam truk nuang pasir, berdiri 45 derajat. Lalu bagaimana akhirnya kalau sudah begini? Mari kita simak. Gimana sih, Ki? Naruhkan diri saja tidak hati-hati. Aduh. Sudah biarkan saja, biar si Atu yang mau bersihkan. Tidak bisa. Malam ke-1 gagal, atau tidak berhasil menikmati bakpao hangat milik Mayang Sari. Namun masih ada hari berikutnya. Mungkin besok malam bisa menikmatinya. Bila kalian penasaran, mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.